Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nah, apa kabarnya semua teman-teman dan saudara muslim yang ada di rumah? Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersama dalam program Tahsin Anak untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas, maka kita akan sama-sama membaca dan mengetahui apa saja hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Ikhlas, serta kita akan mempraktekkannya bagaimana cara membaca surah Al-Ikhlas dengan sesuai dengan tajwid tentunya. Ya, sebelum kita mulai lebih dalam, tentunya kita baca dulu secara keseluruhan surah Al-Ikhlas, kita baca sama-sama. Ya, kita baca dulu terlebih dahulu. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. 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 Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, barakallahu fikum jami'an. Nah, itulah contoh bacaan surah Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan menjelaskan kandungan-kandungan tajwid yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Kita mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ya, pada ayat yang pertama ada Qul huwallahu ahad. Nah, sama seperti surat sebelumnya, yakni surah An-Nas ataupun surah Al-Falaq didahului dengan kata Qul. Nah, Qul harus kita baca tebal karena dia huruf qaf dan berbaris dhammah, maka kita baca tebal. Qul huwa. Nah, kemudian di sini ada ha besar tidak dibaca huwa, tapi huwa. Ya, huruf ha, ya huruf kerongkongan. Kemudian kita jelaskan wa berbaris fathah. Qul huwallah. Ya, kebanyakan orang membaca dengan bacaan tebal. Qul huwallah. Ya, ini salah ya. Tapi qul huwallahu. Ya, baris wa tetap dibaca tarqiq ataupun tipis. Dibaca tipis karena dia berbaris huruf wa, huruf yang tipis kemudian diberbaris atas. Kemudian qul huwa disambung dengan lafzul jalalah kalimat Allah. Kemudian di sini lafzul jalalah kalimat Allah di sini dibaca tebal karena ada sebelumnya berbaris fathah. Maka kita baca qul huwallah, huwallah, bukan qul huwallah. Ya, ini salah. Tapi qul huwallah. Wa dibaca tipis. Qul huwallah. Ya, kemudian kalimat lafzul jalalah Allah baru kita tebalkan. Kemudian ada kalimat ahadun. Ya, ahad. Ha di sini ha tipis, maka ditipiskan, jangan ahad, nanti berubah makna dia. Ahad. Ahad. Kemudian di sini ada qalqalah wusta namanya. Qalqalah wusta. Artinya qalqalah yang kita wakaf namun tidak ada tasydid. Kita wakaf, kita berhenti tetapi tidak ada tasydid. Maka kita baca ahad. Ahad. Ya, cara bacanya Qul huwallahu ahad. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian ada Allahus samad. Nah, hampir sama dengan sebelumnya. Kalimat lafzul jalalah Allah di sini kita baca tebal. Allahu. Ya,
Kemudian juga hamzahnya harus kita dibaca a, jelas, bukan Allah. Bukan Allah, tetapi Allah. Kalimatnya hamzah berbaris fathah, maka kita buka mulutnya untuk menjelaskan baris fathah atau baris atas. Maka kita baca Allahu. Allahu, bukan Allahu. Di Allahu. Kemudian pengucapan lafzul jalalah diantaranya yang banyak disalahkan, yakni mengubah lafzul jalalah lam menjadi o, yakni tentunya salah. Walaupun bunyinya memang seperti o, tapi bukan o, hanya saja ditebalkan. Tidak kita baca Allahu, Allahu, tetapi Allahu. Lam di sini bukan kita o kan, tetapi hanya kita tebalkan saja. Allahu. Nah, bagaimana menebalkan huruf lam di sini? Caranya ialah meletakkan lidah kita seperti huruf lam biasa, namun mengangkat bagian kerongkongan, bagian dalam lidah ataupun bagian dalam kerongkongan kita ke atas langit-langit. Nah, itu akan membuat huruf lam kita akan tertebalkan. Bukan Allahu, tetapi Allahus Samad. Allahus Samad. Ya. Kemudian di sini ada huruf shad. Huruf shad juga kita tebalkan karena dia berbaris fathah. Kemudian Samad. Ya, dalnya di sini kita bunyi qalqalahkan atau kita pantulkan. Kita baca Allahus Samad. Allahus Samad. Ya. Ini ayat yang kedua. Kita masuk ayat yang ketiga, ada lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini ada lam yalid. Mim mati bertemu ya, izhar syafawi. Tidak kita gulungkan dan tidak kita gunnahkan. Tidak kita baca lam yalid. Nah, ini salah. Tetapi lam yalid. Lam yalid tanpa adanya dengung dan tanpa adanya gunnah. Kemudian yalida walam yulad. Nah, di sini kita bisa bedakan mana yang qalqalah sughra, mana yang qalqalah wusta. Nah, qalqalah sughra ini pada kalimat lam yalid. Ya, di sini ada huruf qalqalah, namun kita tidak berhenti, kita tidak waqaf dan kita terus melanjutkan bacaan. Ini namanya qalqalah sughra. Huruf qalqalah yang sukun, ba, qa, ta, ba, jim, dal. Nah, di antara yang 5 ini ada yang sukun. Kemudian kita tidak berhenti dari huruf itu, maka hukumnya qalqalah sughra. Cara bacanya cukup dipantulkan sedikit. Tidak kita baca lam yalid walam, tetapi sedikit saja untuk memantulkannya. Lam yalid walam yulad. Ya, ini bedanya. Kemudian yu dibaca 2 harakat karena dia mad tabi'i, yulad. Kemudian yang terakhir lad, dal di sini qalqalah wusta. Nah, sudah kita jelaskan mana qalqalah wusta dan mana qalqalah sughra. Qalqalah wusta ialah huruf yang 5 tadi, ya, qa, ta, ba, jim, dal. Kalau di sini huruf dal yang sukun dan kita berhenti pada huruf dal. Kalau yang tadi huruf dal yang sukun tetapi kita tidak berhenti. Kalau yang ini huruf dal yang sukun tetapi kita berhenti pada huruf dalnya, maka kita baca qalqalah wusta. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Ya. Kemudian ini ayat yang ketiga. Yang terakhir ialah ayat yang keempat. Wa lam yakul lahu. Huruf mim bertemu ya, izhar. Tidak kita baca gunnah ataupun dengung. Wa lam yakul lahu. Yakul lahu. Ya. Yakul lahu. Langsung kita baca lam. Ya, tidak dibaca yakun lahu. Dalam membaca Al-Quran tidak dibaca yakun lahu, tapi langsung kita baca yakul lahu. Idgham bila gunnah ya. Nun mati bertemu lam. Maka langsung kita baca jelas yakul lahu. Tidak dibaca yakun lahu. Kemudian di sini ada lahu. Lahu di sini matsilah qasirah. Matsilah qasirah lahu dibaca 2 harakat. Kemudian kufuwan ahad. Ku huruf kaf, maka sifat huruf kaf ialah hamas ataupun ada sedikit angin. Tidak kita baca walam yakul lahu kufuwan. Ya, di sini tebal jadinya, tapi kita baca walam yakul lahu kufu. Ya, kaf di sini berangin, sifatnya ada angin. Kemudian
fa berbaris dhammah, maka kita kaidahnya setiap huruf yang berbaris dhammah maka kita monyongkan. Kufuwan ahad. Kufu, ya, angin fa juga harus dijelaskan karena huruf fa ya huruf hamas, ya ada sedikit sifat angin, maka kita jelaskan. Kufuwan ahad, ya tanwin bertemu dengan hamzah maka kita jelaskan sebagaimana hukumnya izhar halqi. Kufuwan ahad, ya tidak kita baca kufuwan ahad, tetapi langsung kita matikan dan kita jelaskan kufuwan ahad. Dan yang terakhir huruf dal di sini ialah huruf yang sukun, karena kita wakafkan maka kita baca qalqalah wusta. Ya, kita baca sekali lagi. Ya, itulah kandungan tajwid yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nanti kita akan baca dengan satu persatu surah Al-Ikhlas. Dan untuk sekarang kita baca dulu secara keseluruhan surah Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, pengucapan wa dibuka saja mulutnya, qul huwa, tidak dibaca qul huwa, tapi qul huwa. Kita baca sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, barakallahu fikum jami'an. Nah, itulah bacaan contoh surah Al-Ikhlas dan kandungan tajwidnya. Nah, kita akan lanjut sebentar lagi dan kita akan persilakan kepada adik-adik kita untuk membacakan surat Al-Ikhlas dengan satu persatu. Sekian akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita dalam program Tahsin Anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempersilakan kepada adik-adik kita untuk membaca surah Al-Ikhlas satu persatu tentunya. Dan tidak lupa pula kita mengajak teman-teman adik-adik semua yang ada di rumah untuk senantiasa mengikuti acara kita dan mengikuti bacaan yang akan kita bacakan, akan kita perbaiki pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Ya, kita persilakan kepada adik kita untuk membacanya. Adik Alif, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qul a'udzu birabbil huwallahu ahad. Ya, coba diulang sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Iya, qul hu. Ya, jangan lupa hanya ha besar, maka hanya kita jelaskan qul huwallahu ahad. Kemudian hanya kecil lagi. Qul huwallahu ahad. Had. Dan qalqalahnya jangan lupa dijelaskan. Coba diulang sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Iya. Allahus samad. Iya. Allahu
Allahu. Ya, lam lafzul jalalahnya ditebalkan lagi. Kemudian juga huruf shadnya dijelaskan lagi. Allahus samad. Allahus samad. Iya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini perbedaannya yang kita jelaskan tadi. Lam yalid wa lam yulad. Nah, cara bacanya pada qalqalah lam yalid. Di sini karena kita tidak berhenti, maka kita bacakan secara pantulannya sedikit saja. Lam yalid. Bukan kita baca lam yalid. Nah, ini terlalu ditekan. Tetapi cara bacanya cukup dipantulkan sedikit saja. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Iya, sedikit lagi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Iya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedikit lagi diulang. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, alhamdulillah, barakallahu fiik, Masya Allah bacanya. Alif sudah sangat bagus ya. Tinggal lagi tadi yang pertama, qul huwa, hanya dijelaskan. Ha baris, ha yang ha besar, qul huwa. Begitu juga tadi ahad, hanya ditipiskan, ahad. Kemudian tadi Allahus samad, sadnya ditebalkan. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Nah, yalid yang pertama itu ditipiskan saja ataupun diringankan saja qalqalahnya, tidak usah ditahan. Lam yalid, tapi lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu bacanya sudah bagus, semoga dapat diperbaiki ya. Nah, sekarang kita pindah ke adik Alif ya. Ya, silakan dibaca. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qul huwallahu ahad. Coba diulang lagi. Qul huwallahu ahad. Iya, sedikit bunyi qalqalah. Kalau dia bunyi huruf qalqalahnya dal sama huruf ba, maka bisa kita arahkan huruf dalnya ke antara bunyi a dan e, antara bunyi a dan bunyi e. Jadi kalau kita baca qul huwallahu ahad, tetapi antara a dengan e, antara bunyi a dengan bunyi e, maka kita tengahkan. Qul huwallahu ahad, bukan ahada, bukan juga ahade, tetapi ahad, antara bunyi a dan bunyi e. Ya, kita tengahkan. Qul huwallahu ahad. Coba diulang lagi. Qul huwallahu ahad. Iya, kemudian Allahnya ditebalkan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Iya, lanjut. Allahus samad. Iya. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Iya, yulad. Ya, huruf dal di sini yang kita sukun di sini, kita berhenti di sini, itu kan udah qalqalah wusta namanya. Maka kita tahan. Beda dengan yalid, tapi lam yalid wa lam yulad. Nah, kita tahan sedikit baru kita pantulkan, tapi tidak terlalu nampak bunyi tahannya dari yuladnya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, berbeda dia. Yalid wa lam yulad. Nah, coba diulang. Lam yalid wa lam yulad. Iya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, sedikit lagi diulang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kemudian huruf kaf, huruf lam, karena di sini ada tasydid, maka kita tekan bunyinya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian huruf kaf dan huruf fa juga dijelaskan anginnya ka, ki, ku. Begitu juga fa, fi, fu.
Maka di sini ada huruf kaf dan fa harus dijelaskan anginnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba diulang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, alhamdulillah, masya Allah, bacanya sudah bagus. Ada alif. Nah, tinggal lagi beberapa huruf seperti bunyi huruf dal, bunyi huruf qalqalah antara bunyi a dan bunyi huruf e. Jadi tidak baca ahada, tidak dibaca ahade, tetapi antara bunyi a dan bunyi e. Ahada, ya, dia pertengahan. Kemudian juga tadi kalimat lafzul jalalah Allah, kalau sebelumnya dia fathah ataupun dhammah maka ditebalkan lagi Allah, Allah, ya. Kemudian tadi yang terakhir huruf kaf dan huruf fa, ya, ada anginnya ka fa, kufuwan, kufuwan, tidak dibaca kupuan, ya, ini lebih salah lagi, tapi kufuwan. Huruf kaf ada anginnya dan huruf fa juga ada anginnya. Nah, ini bacaan surat Al-Ikhlas dari Adik Alif. Masya Allah, bacanya sudah sangat bagus ya. Nah, kita sambung ke Adik Rizky. Ya, silakan dibaca Adik Rizky. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sekali lagi angin shinnya dibuka saja sehingga dia jelas fathah. A'udzu billahi syaitani. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Dibuka lagi, dijelaskan lagi wanya. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Nah, ini di antara kebiasaan kita pengucapan wa di sini terpengaruh dengan tebalnya huruf lafzul jalalah. Padahal huruf wa di sini tipis, tidak dibaca tebal ya. Qul huwallah, bukan huwallah, tapi huwallah. Coba diulang. Qul huwallahu ahad. Hu ahad. Ya, a-nya dipisahkan dengan h-nya. Hu ahad. Qul huwallahu ahad. Iya. Allahus samad. So, tebalkan lagi. Allahus samad. Allahus samad. Iya, sekali lagi. Allahus samad. Iya. Lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Ya, qalqalahnya dipantulkan dan dijelaskan lagi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi diulang. Lam yalid wa lam yulad. Iya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, huruf kaf kita ingatkan lagi ada anginnya sedikit walaupun tidak terlalu jelas. Apalagi kalau dia sukun itu sangat jelas. Atau kita baca khitamuhu misk. Ya, khitamuhu misk. Ya, dalam huruf ini, dalam surah ini walam yakul lahu kufuwan. Ya, kafnya dijelaskan anginnya. Begitu juga huruf ha. Pengambilannya dari tengah-tengah kerongkongan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba diulang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, alhamdulillah, masya Allah, bacanya sudah bagus ya, Adik Rizky. Nah, tinggal diperbaiki lagi beberapa huruf yang harus dijelaskan. Seperti huwa, hawa, huwanya ditipiskan. Tidak dibaca tebal. Kemudian ha, bedakan lagi antara ha kecil dan ha besar. Ya, juga tadi huruf shad, shad ditebalkan lagi. Allahu samad, bukan samad, tapi samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Angin kaf dijaga, dia ada seperti angin tapi tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Wa lam yakul, kulla, ka, ki, ku. Ya, di tengah-tengahnya walam yakullahu. Ya, ini huruf kaf. Nah, barakallahu fiik, bacanya sudah bagus. Dan yang terakhir, Adik Lutfi, kita persilakan dia untuk membacanya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya. بسم الله الرحمن الرحيم. Iya. قل هو الله أحد. Coba diulang lagi. قل هو الله أحد. Iya. الله الصمد. Iya. لم يلد ولم يولد. Iya. ولم يكن له كفوا أحد. Coba diulang sekali lagi. ولم يكن له كفوا أحد. Iya, Masya Allah bacanya juga sudah sangat bagus, Adik Lutfi. Nah, tinggal lagi membaguskan huruf, makhraj hurufnya. Adapun seterusnya, selebihnya juga sudah sangat bagus bacaannya. Nah, inilah beberapa kandungan tajwid dan cara baca surah Al-Ikhlas pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman semuanya yang ada di rumah. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membaca Al-Quran. Nah, sekian, kita lanjutkan lagi dalam episode berikutnya. Kita baca dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.